Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lawis Arbi dari Prodi Ilmu Komunikasi 08 Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini kita akan membahas mengenal tentang 5 generasi setelah dan sebelum kita, yaitu Baby Boomer, X, Y, Z, dan Milenial. Bahkan ada juga yang Alpha. Nah, pasti hampir semua dari kalian ada yang belum tahu, bahkan ada yang sudah tahu juga. Jadi di sini saya akan membahas dari semua 5 generasi tersebut. Langsung saja, yaudah. Yang pertama yaitu Baby Boomer. Baby Boomer tidak seperti namanya yang terdengar muda kan. Nah, para orang yang lahir pada generasi ini merupakan orang yang lahir pada kurun tahun 1946 hingga 1960. Maka tidak heran kan jika orang-orang yang lahir di generasi ini sekarang mungkin sudah menjadi kakek dan nenek kita. Nah, generasi ini disebut Baby Boomers. Juga bukan tanpa sebab nih mereka disebut Baby Boomer. Nah, kebanyakan orang yang lahir pada masa ini lahir setelah Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia Kedua, itu peningkatan angka kelahiran yang begitu besar hingga seperti ledakan kelahiran. Istilah ini mulai digunakan negara Amerika sekitarnya untuk menandai demokrasi budaya. Nah, Baby Boomers pun yang dididik oleh orang tua disiplin keras pada umumnya memiliki kedisiplinan tinggi, mental sekuat baja, prinsip kuat, dan berpegang teguh pada loyalitas serta dedikasi yang besar. Nah, kamu mungkin sering melihat kakek atau nenek kita yang rajin dan selalu menekuni satu hal untuk waktu yang cukup lama kan. Maka kamu juga jangan heran melihat orang-orang hingga masa tuanya mengabdi pada suatu pekerjaan untuk kurun waktu hingga puluhan tahun pada bidang yang sama. Yaitu biasa kakek nenek atau keluarga kita yang lebih tua biasanya lebih menekankan kayak seperti pekerja PNS, abdi negara, itu menekankan pada kerja waktu yang kurun yang cukup lama gitu kan, sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, begitu. Nah, orang dari generasi tersebut juga memegang teguh sebuah loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Nah, yang kedua nih, generasi X dari tahun 1965 sampai 1980. Nah, generasi X atau juga sering disingkat Gen X ini merupakan anak-anak dari orang tua berasal dari generasi sebelumnya, yakni Baby Boomers. Orang-orang dari generasi ini seolah mulai mengurangi tradisi anak banyak seperti sebelumnya. Nah, beda dari yang Baby Boomers tadi, dia lebih memperbanyak anak untuk kedepannya, untuk mempunyai keturunan yang lebih banyak dan tinggi. Nah, berbeda dengan para Baby Boomers yang bisa memiliki anak dengan jumlah hingga belasan, dalam Gen X ini mulai menjamur tradisi memiliki anak yang tidak terlalu banyak. Nah, sehingga angka kelahiran di negara manapun mengalami penurunan drastis. Nah, apalagi ketika sekitar tahun 80-an, dunia mengalami berbagai krisis ekonomi yang banyak mempengaruhi kehidupan masyarakatnya, sehingga masyarakat pada saat itu menjadi lebih mandiri serta dituntut untuk pintar mencari peluang supaya dapat bertahan hidup dengan baik. Gitu. Nah, yang ketiga langsung saja kan, udah sampai ke nomor 3 nih. Nah, generasi Y dari tahun 1981 sampai 1995. Nah, generasi Y ini seringkali disebut juga dengan istilah milenial. Para milenial ini juga dapat dikatakan sebagai generasi yang merasakan begitu banyak perubahan signifikan di bidang teknologi dan ekonomi. Nah, tumbuh besar di masa peralihan teknologi dari yang analog ke digital, munculnya internet dan media sosial membuat anak-anak milenial ini begitu canggih, kreatif, bebas, dan berani mengambil resiko. Milenial juga dikenal begitu ekspresif dan open-minded dibandingkan generasi pendahulunya yang masih kaku dan tegas. Masyarakat di generasi ini cenderung lebih berani dalam hal menyampaikan pendapat, kepercayaan diri yang tinggi, dan out of the box. Baby Boomers atau generasi X seringkali merasa anak-anak mereka cenderung lebih sering melanggar aturan, sebab milenial begitu ekspresif dan lebih mengutamakan diri mereka sendiri. Jika dibandingkan generasi sebelumnya, milenial jauh lebih pemalas dan sering berpindah-pindah minat serta pekerjaan, seperti itu. Nah, nomor 4, generasi Z. Gen Z, mungkin biasanya Gen Z itu ya dari 1996 sampai 2010, yaitu tahun-tahun kita ini. Nah, gitu kan, lahir pada sekitar tahun 1900 sampai 96 hingga 2010 seperti saya ataupun kalian kan.
maka kemungkinan besar kamu saat ini masih dalam jenjang sekolah, berkuliah, ataupun baru mulai mencari kerja. Di Indonesia, orang yang lahir pada awal generasi Z ini sebenarnya juga sempat mengalami krisis moneter dan juga politik pada tahun 1998. Tetapi usia mereka yang masih kecil kemungkinan tidak akan merasakan dampaknya secara langsung. Nah iya, pada masa ini juga internet sudah begitu luas dan mudah diakses. Hal ini membuat anak-anak di generasi Z semakin mahir dan aktif berinteraksi di dunia maya. Maka terkadang generasi ini juga disebut dengan I generation, yang mana merupakan generasi internet cara menggunakan media sosial, tidak seperti baby boomer dan generasi X, Gen X pada zaman orang tua kita. Nah, Gen Z ini sudah mahir menggunakan media sosial dan browsing tanpa ada yang mengajari, dan begini pun juga hal positifnya. Generasi Z itu tumbuh menjadi anak-anak yang berpikiran terbuka, suka keberagaman, menyukai hal-hal baru, berpikir kritis, ingin menjadi berbeda atau membawa perubahan, memiliki lingkungan yang telah diliputi teknologi setiap saat. Mereka cenderung menikmati menggunakan teknologi dan internet. Nah, itu pun membuat mereka semakin fasih untuk bergaul dan menerima hal-hal baru dalam digital yang akan keluar gitu. Nah, sekarang yang nomor 5 nih. Generasi Alpha dari tahun 2011 sampai sekarang. Sebagai generasi termuda, para anak-anak dari generasi Alpha ini kemungkinan masih dalam usia sekolah dasar atau bahkan TK. Lahir dari orang tua yang jauh lebih modern dan stabil dari ekonomi membuat generasi Alpha menjadi generasi kritis yang sudah diliputi teknologi sejak dini. Generasi Alpha ini lahir dari orang generasi tahun atau generasi X dan Y. Nah, di situ mereka udah mengerti tentang digital di tahun-tahun sekarang ini. Nah, maka sudah bukan hal asing lagi, bukan? Jika kita melihat anak kecil sudah pandai menggunakan ponsel ataupun mengakses internet saat ini. Pasalnya mereka memang terlahir berdampingan dengan teknologi yang maju dan berkembang. Akan tetapi para orang tua saat ini juga membutuhkan kemampuan ekstra untuk mengasuh anak-anak generasi Alpha ini. Sebab anak-anak ini sudah tidak bisa lagi dididik dengan metode yang sama seperti anak generasi sebelumnya. Anak-anak generasi sebelumnya itu seperti anak generasi Y, X, dan yang lainnya. Nah, itu lebih ke kontak fisik pun dia sudah paham. Namun dari tahun generasi Alpha ini lebih dididik lebih dalam lagi. Itu para orang tua harus lebih kreatif dan juga perlu melakukan banyak pendekatan terhadap anak. Gadget juga menjadi sebagian besar permasalahan saat mengasuh anak-anak generasi Alpha ini. Sebab para generasi Alpha yang tergantung pada gadget membuat mereka sulit lepas, cenderung lebih enggan bersosialisasi dengan temannya. Hal ini juga menunjukkan tingginya resiko mental illness pada generasi ini di masa depan. Sebab tekanan yang besar dari lingkungan dan juga tekanan akademis. Orang tua masa kini dapat mengatasinya dengan banyak-banyaknya belajar dari pengalaman orang lain serta buku-buku. Nah, begitu. Jadi untuk mengatasi dari anak muda atau generasi yang sekarang ini lebih ke digital, kita harus lebih memberi konsumsi tentang buku-buku dan kontak fisik yang lebih dalam kepada mereka. Nah, itulah pembahasan dari penjelasan ilmiah tentang 5 generasi yang perlu kita tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.